Selamat malam, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama saya Ray di sini. Tarot readermu. Semoga kabar kalian baik-baik saja di sana dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Oke, ini readingan cross watcher ya. Artinya aku buat readingan ini bukan untuk kalian. Sedapat mungkin aku akan fokus pada energi orang yang sedang dealing dengan kalian, ya, orang yang lagi kalian kepoin ya. Kepo. It's okay to be kepo for once in a while. Nggak apa-apa sekali-sekali kepo ya, namanya juga sayang gitu. Mungkin kamu perhatian sama dia. Wajar kan kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan orang yang kita sayangi. Contohnya emak kita aja gitu, kalau kita telat pulang, yang biasanya jam 10 udah di rumah, tiba-tiba nggak ada di rumah gitu, dia kan pasti akan tanya juga, kamu di mana, kamu sama siapa, kok lama amat gitu, pulangnya jam berapa gitu. Itu tandanya dia sayang sama kita. Jadi kita anggap saja sekarang kalau kalian pengen kepo sama energi orang yang dealing dengan kalian, anggap aja kalian sayang sama mereka ya. Kepo itu stalking loh ya. Jadi kepo itu nggak boleh berlama-lama sebenarnya, nggak boleh tiap hari, karena sering sekali kepo itu mengarah kepada chasing. Hati-hati jika kalian sedang dalam twin flame atau soulmate journey, karena ketika kalian memberikan energi chasing atau mengejar pada pasangan kalian, ada kemungkinan untuk mereka akan berlari semakin menjauh dari kalian. Kenapa bisa begitu? Ya prinsipnya sederhana aja. Kalau seandainya kita mengejar seseorang itu pasti akan berlari, ya kan? Karena apa yang dikejar, dia pasti berlari. Itu hukum alam. Sama, kalau kalian gak ngejar, dia gak bakal lari, ya kan? Kalian seringnya mengejar. Mengejar itu bukan berarti kalian lari jujuk gitu, enggak ya. Kalau kepo itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu dia gimana ya gitu, stop, selesai. Tapi kalau misalnya nanti ketika aku sedang membacakan readingan ini gitu ya, misalnya aku bilang gini nih, jadi dia saat ini lagi galau, ingin memutuskan apakah dia akan menghubungimu atau tidak gitu. Terus kalian dalam hati bilang, ayo hubungi gua dong. Nah itu kan energi ya. Kamu ngirimin energi itu ke dia dan dia bisa ngerasa kalau kamu sedang mengejar-ngejar dia. Ingat prinsipnya tadi yang aku bilang, segala sesuatu yang dikejar pasti akan berlari. Ya, jadi shining bright like a diamond. Duduk manis di situ, buat dirimu bersinar, bercahaya seterang mungkin. Kan kalau ngelihat yang bercahaya orang, itu apa gitu ya. Termasuk dia. Dia pasti akan lebih memperhatikanmu ketika kamu duduk tenang, santai, bercahaya daripada kamu ngejar-ngejar. Oke. Kalian bisa lihat readingan yang baru aku upload sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu tentang soulmate journey to reconcile and reunion ya. Ya mungkin itu readingan kalian. Artinya saat ini kalian lagi ada dalam dinamika mengejar dan berlari. Ada yang mengejar, ada yang berlari. Nah, itu tuh ciri khas soulmate sama twin flame ya. Jadi kalau memang kalian berada di journey itu, ya jangan terlalu banyak kepo. Takutnya kepo kalian itu melibatkan energi, jadi kalian ngasih sinyal-sinyal mengejar. Jadi yang kalian kejar itu akan berlari, justru malah nanti waktunya lebih lama ya. Waktu untuk reunionnya itu lebih lama. Tapi kan nggak semua pasangan di dunia ini soulmate ya, nggak semuanya twin flame juga. Ada aja yang pasangan, kalau gue bilangnya sih non soulmate. Ya memang sama-sama suka tapi tidak melibatkan soul. Ya ketertarikannya bisa macam-macam, dari fisik ataupun mungkin simpati, macam-macam lah. Tapi yang jelas bukan pasangan soulmate ya. Jadi itu yang mau kita coba lihat di readingan kali ini. Jadi aku akan tarik satu kartu dari kartu legendaris Doreen Virtue. Mungkin dia baru saja mendapat pencerahan. Kira-kira apa pencerahannya? Nanti kita ambil satu kartu dari sini. Kemudian satu kartu tarot dari deck Prelight ini untuk energi apa yang terjadi padanya saat ini. Saat ini artinya saat kalian melihat video ini ya, apa yang terjadi dengan dia. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti aku bilang tadi, kepo itu nggak boleh terlalu mendalam ya. Terus nanti kita akan konfirmasi atau clarify dengan 3 kartu dari deck Morgan dan Greer, decknya sejuta umat untuk tarot reader. Oke, kita langsung jump to the reading, nggak usah lama-lama. Aku juga niatnya sih nggak bikin readingan ini panjang-panjang. Kalau bisa 10 menit gitu, tapi kalian dapat intinya ya. Kalian hanya perlu memastikan dia punya zodiak apa. Seperti biasa aku akan tarik dari Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kira-kira kalian tahu nggak ya Moon, Rising, dan Venusnya orang yang lagi dealing sama kalian? Tapi memang sebaiknya kalau bisa sih kalian tahu minimal risingnya ya, atau ascendant sama moonnya, jadi bisa dapat readingan yang lebih akurat ya. Tapi kalau seandainya cuma tahu sunnya aja, ya coba aja, mudah-mudahan itu yang ketarik.
Jadi kalian bisa kepoin dikit-dikit dia ya. Oke, langsung kita mulai aja. Dan dia suka dengan laut. Iya. Libra suka dengan air. Agak-agak aneh sih emang ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu energi yang keluar, itu enlightenment yang dia terima baru-baru ini, yang kita tarik energinya. Dan aku ngerasa ini memang si Libra ini emang suka air ya. Suka pantai, suka laut. Mungkin dia bisa menemukan ketenangan. Suka warna biru juga mungkin ya. Kalau kamu kepo sama Libranya, kamu sering nggak lihat dia pakai baju biru, apa-apa biru, ya tas biru, sepatu biru, rambut biru. Enggak. Tapi yang pasti ya dia demen dengan warna biru yang melambangkan laut. Biasanya kalau orang yang suka laut itu tenang ya. Ya Libra emang orang tergolong tenang sih. Libra orang temperamennya itu lebih stabil. Jadi ya mungkin dia baru-baru ini pulang liburan. Mungkin itu resonate. Selain kamu kepoin tarotnya, kamu juga kepoin Instagram dia, IG-nya, Instastory. Dan kamu lihat dia baru pulang dari laut mungkin. Bali, kenapa ya? Tiba-tiba di pikiran aku ada Bali, mungkin dia baru pulang liburan dari Bali. Suka diving, nah itu mungkin ya. Jadi kalau ke Phuket kayaknya belum bisa ya, maksudnya keluar negeri kan kita masih ribet banget nih. Travel warning. Jadi mungkin di sekitar Bali, Lombok. Jadi dia tuh menemukan peace, ketenangan itu di dalam air bersama dengan hewan-hewan air. Kenapa dia mencari ketenangan? Itu yang kita perlu cari tahu. Satu kartu untuk Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Untuk para kepoers yang lagi pengen kepo dengan energinya Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus selama Oktober 2021. Apa yang terjadi dengan Libra? Libra yang pencinta keadilan. Oke. Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu aja untuk ngepoin. Oke, tapi tidak diambil. Ada Ten of Cups yang muncul tapi tidak ambil. Nanti kepanjangan ceritanya. Jadi ada The High Priestess. Siapa tadi yang dapat readingan The High Priestess waktu aku bikin ya? Apa ya tadi ya? Leo ya? Iya, Leo tadi berpasangan dengan The Magician. Kemungkinan besar Divine Couple, The High Priestess dan The Magician. Mungkin kamu Leo yang lagi kepo sama si Libra ya. Kalau kamu lagi nonton ini dan kamu lagi kepoin Libra dan zodiakmu itu Leo, atau kamu punya zodiak Leo, sign Leo di birth chart kamu, bisa di ascendant atau rising atau Venus atau moon. Coba kamu lihat readingannya Leo ya. Karena di situ The High Priestess muncul dengan The Magician. The High Priestess orangnya pinter, tenang, kalem, spiritualis sekali. Jadi dia sudah mengalami banyak hal dalam hidup ini yang membuat dia tuh dewasa secara spiritual. Bisa melihat berbagai hal dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak gampang judging. Ya kalau ditanya tahu aja gitu. Jadi orang-orang banyak pada datang gitu, mendekat sama dia. Mau nanya tentang apa, nggak tahu, macam-macam, tentang kehidupan lah, tentang inilah, tentang itu. Wise, bijaksana. Kita lihat apa cerita di baliknya. Dengan klarifikasi, let me clarify. The High Priestess yang muncul di readingan untuk Libra bulan Oktober 2021. Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Let me clarify, biarkan aku mengklarifikasi kenapa The High Priestess muncul di readingan Libra, agar para kepoers ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang energi yang meliputi Libra selama bulan Oktober. Oke, jadi energi High Priestess diklarifikasi oleh The World ya, ending dari something, the new beginning. Kemudian ada Four of Cups, disconnected, dan ada Six of Wands, victory.
Oke. Jadi dari yang aku lihat ada situasi atau kondisi yang berada pada full circle. Artinya satu titik awal dan titik akhir sudah bertemu. Ending, selesai. Ya, ada karma yang sudah dibayarkan dengan lunas. Karma itu bisa dari kehidupan sekarang tapi di masa lalu, life cycle ini, atau kehidupan yang sebelumnya ya. Aku ngerasa ini ada ending yang baik karena ada victory dan kemudian ada the world. Artinya ketika karma ini dibayarkan, itu dilakukan dengan baik. Karmanya bisa macam-macam, bukan hanya karma buruk saja, bisa karma baik, tapi yang pasti terselesaikan dengan sukses. Jadi ada transformasi juga di sini yang akhirnya membuat dia itu menjadi berada di posisi high priestess. Dia mungkin hanya berhubungan dengan orang-orang terdekat saja ya, yang harus, yang kudu, nggak boleh nggak. Misalnya orang kantor gitu ya kalau dia bekerja, atau mungkin orang tua, saudara di rumah yang nggak bisa ditolak untuk tidak ditemui gitu. Tapi kalau misalnya ada teman ngajak, ayo gini yuk gitu, udah nggak mau, karena memang lagi di itu ya, di proses cleansing tadi. Dan ini sudah berakhir karena ada the world, dan the worldnya itu di sebelah kanannya ada six of wands, berakhir dengan sukses. Itu yang membuat dia berada di posisi high priestess. Setiap karma yang sudah dibayarkan, artinya kita mau menyelesaikannya sekarang di kehidupan yang sekarang ini, itu ada reward untuk dia. Jadi kalau kamu lagi kepo sama si Libra ini, kamu hati-hati, dia sekarang lagi kayak nenek sihir, tahu segala. Jadi kalau kamu mau cuman iseng-iseng gitu ya, WA gitu ya, kali aja dibalas gitu, nggak ada guna. Dia tahu apa semua. Niatmu dia bisa rasakan, kamu niat baik atau niat jahat dia tahu. Kamu cuman mau iseng atau mau serius dia tahu. Kamu itu akan membantu dia untuk evolving, menjadi the better version of them, menjadi orang yang lebih baik atau tidak pun dia tahu. Dan ini orangnya nggak akan mau energy page itu yang bocah-bocah gitu, nggak suka. Jadi yang serius dan yang pasti bisa support dia. Kamu bisa support dia nggak? Ini tingkat spiritualitas tertinggi di deck tarot ya. Yang pertama The Magician, yang kedua dia. Makanya ini ada nomor 2. Nah, jadi kamu kalau mau deketin dia harus di posisi The Magician. Itu yang tadi aku baca di readingannya Leo. Makanya aku bilang kamu kalau seandainya kamu Leo dan kamu lagi kepo sama Libra, coba deh kamu lihat readingan Leo ya, karena di situ ketemu nih si High Priestess sama The Magician. Jadi kalau kamu energinya Page gitu ya, atau Knight atau King juga mungkin nggak sebanding sama dia ya, kamu akan mental, beda frekuensi, beda vibes. Dia itu lagi glowing sekarang, lagi bersinar. Jadi kalau ya tahulah ya, maksudnya kamu udah ngerti deh maksud aku ya. Kalau kamu cuman mau kayak gini aja, kamu mau kepo gitu ya, terus nanti di dunia nyata kamu mau kepoin lagi, itu mental kamunya, nggak bisa. Dia tuh udah WOW banget ini posisinya sekarang. Oke, buat kamu yang kepo sama Libra, itu aja yang bisa aku share kali ini. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Dadah.